Baik, akan saya mulai. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Bu. Selamat siang, Bu. Nama saya Gilbert Siregar dengan NIM 231090950027 dari reguler C program studi kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya setelah saya mempelajari lebih dalam lagi terkait hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, dan juga alkil halida. Akan saya coba bahas satu persatu, dan sekiranya apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan akan saya mulai, Bu. Baik, untuk yang pertama itu terkait hidrokarbon. Di sini saya akan membahas mengenai hidrokarbon dan alkana terlebih dahulu. Seperti yang terlampir, hidrokarbon memiliki definisi yaitu hidrokarbon merupakan molekul yang hanya tersusun atas atom karbon dan juga atom hidrogen. Atom karbon itu yang dalam unsur tabel periodik seperti yang kita tahu yaitu atom C, dan juga atom hidrogen yaitu atom paling atas yaitu nomor 1 yaitu hidrogen. Jadi maksudnya adalah hidrokarbon ini dalam senyawa hidrokarbon hanya ada ikatan C dengan C dan C dengan H itu sendiri. Itu baik itu sebagai rantai utama maupun sebagai di alkilnya itu sendiri. Tetap hanya ada ikatan itu. Kemudian klasifikasi hidrokarbon itu ada 3, yaitu alkana yang akan saya bahas juga selanjutnya ini, kemudian alkena, dan juga alkuna. Sebenarnya cara membedakannya ini saya pakai materi saya pas saat di SMK dulu itu yang membedakan hanyalah dari ikatan rangkap. Jadi untuk cara mudahnya adalah alkana itu single bond. Jadi kayak alkana itu hanya memiliki satu ikatan saja gitu, tidak ada ikatan rangkap apapun di dalam strukturnya. Untuk alkena dia itu ada ikatan rangkap, 2 ikatan rangkap di dalam strukturnya. Dan untuk alkuna dia ada 3 ikatan rangkap atau biasa juga yang disebut dengan triple bond. Jadi kayak ada single bond alkana, double bond alkena, dan juga triple bond alkuna. Oke, kemudian alkana dengan rumus umum CnH2n+2 itu banyak ditemukan pada gas alam dan juga minyak bumi. Semakin pendek rantai alkana tersebut, maka semakin rendah pula lah titik didihnya. Hal itu nanti akan saya bahas lebih lanjut di bagian sifat fisik dari materi ini. Kemudian saya lanjut ke materi tata nama. Untuk alkana itu berakhiran dengan ana setelah penyebutan jumlah atom karbon. Jadi contohnya nih, contoh yang paling dasar itu adalah untuk yang satu atom C. Jadi kayak CH. Jadi contohnya itu adalah satu atom C yaitu CH4, berarti namanya adalah metana. Kemudian untuk 2 atom C itu etana, dan seterusnya. Dan ada beberapa aturan dari penamaan IUPAC itu sendiri. Yang pertama itu menentukan data terpanjang itu sebagai nama dasar senyawa, kemudian memberi nomor dari yang terdekat alkil itu mempermudah penamaan, dan yang terakhir itu memberi nama gugus yang melekat. Kemudian saya lanjut dari sifat fisika dan sifat kimia dari alkana itu sendiri. Untuk sifat fisika itu yang pertama titik didih. Semakin besar jumlah atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Hal ini dipengaruhi dengan luasnya permukaan sesuai dengan gaya van der Waals yang berlaku. Kemudian ada juga titik leleh. Sama seperti halnya titik didih, jadi semakin panjang rantai karbon pada alkana itu sendiri, maka titik lelehnya pun akan semakin tinggi. Jadi secara tidak langsung atom alkana, struktur alkana yang memiliki cabang itu memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan struktur alkana yang tidak memiliki cabang dengan jumlah atom yang sama. Kemudian yang ketiga itu nonpolar. Maksudnya adalah alkana ini tidak larut dalam air, dia larut sesama nonpolar seperti materi dissolve like. Jadi kalau dia nonpolar akan larut dalam nonpolar. Contohnya adalah kloroform.
Kemudian itu adalah sifat kimia. Pertama itu reaktivitas rendah. Dengan adanya ikatan CH dan CC yang stabil, alkana cenderung bersifat tidak reaktif atau reaktivitasnya rendah. Kemudian yang kedua itu pembakaran. Pembakaran sempurna alkana di udara itu menghasilkan CO2. Kemudian akan saya lanjut aplikasi dalam dunia industri. Nah, Nah, alkana itu sendiri memiliki banyak manfaat di dunia industri. Contohnya bahan bakar. Gas alkana seperti metana, etana seperti itu banyak digunakan sebagai gas bahan bakar dalam kendaraan. Kemudian yang kedua itu pelarut industri seperti metana, etana itu juga banyak digunakan dalam industri khususnya farmasi sebagai pelarut dalam melakukan analisa. Kemudian yang ketiga gas industri. Dalam sektor ini alkana juga banyak digunakan dalam skala yang komersial untuk industri. Nah, saya ingin juga sharing terkait dalam poin pelarut industri ini sendiri. Saya sendiri bekerja di salah satu perusahaan farmasi di mana memang saya sadar dengan betul saya menggunakan salah satu dari sekian banyak contoh alkana ini yaitu diklorometana. Saya menggunakan reagen ini untuk melakukan penentuan identifikasi salah satu produk di mana menggunakan diklorometana ini sebagai pelarut, dan memang itu tidak pure digunakan sebagai pelarut tapi dicampurkan dengan reagen lainnya seperti kloroform, sama seperti sifat fisika yang tadi saya jelaskan kalau dia larut dengan sesama nonpolar begitu, Bu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alkena dan alkuna. Definisinya yaitu baik alkena maupun alkuna merupakan salah satu bagian dari klasifikasi hidrokarbon seperti yang saya jelaskan tadi di awal dengan satu atau dua ikatan rangkap. Jadi untuk alkena itu dia ada satu ikatan rangkap, untuk yang alkuna itu ada 3 ikatan rangkap. Jadi kayak yang alkena itu double bond, yang alkuna itu triple bond. Nah, kemudian untuk tata namanya itu sepertinya sama dengan yang alkana, itu IUPAC kurang lebih sama, yaitu yang pertama rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Jadi kalau alkana kan gak ada ikatan rangkap, tapi kalau alkena dan alkuna ada. Nah, dipilih itu rantai terpanjang dari yang ikatan rangkap. Kemudian dari alkana yang berakhiran ana diubah menjadi ena untuk alkena dan una untuk alkuna. Contohnya di alkana namanya alkana, dan kalau di alkena namanya jadi metena dan juga metuna. Terus untuk siklik karbon 1 atau 2 diasumsikan pada ikatan rangkap. Nah, seperti yang terlampir juga itu ada contoh saya tuliskan yaitu CH2 double bond CH, kemudian CH2 CH3. Nah, double bond ini menandakan ini sudah pasti alkena. Nah, untuk penamaannya ada nomor 1 yaitu 1 butene dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia itu 1 butena. Bukan butana ya, karena dia bukan alkana tapi alkena. Kemudian di bawahnya itu ada lagi saya ngasih contoh CH3 triple bond C, kemudian CH2 dan CH3. Nah, itu baru butuna, bagian dari alkuna karena adanya ikatan rangkap 3 ya di situ ya, triple bond. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi berbagai macam contoh lainnya, itu bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian akan saya lanjut ke sifat fisikanya. Untuk sifat fisikanya itu yang pertama, baik alkena dan alkuna itu titik didihnya rendah, semakin meningkat dengan kenaikan massa molekul. Kemudian alkena atau alkuna bercabang lebih rendah titik didihnya dibandingkan yang tidak bercabang. Kemudian selanjutnya itu adalah kerapatannya lebih kecil dibandingkan dengan air. Dan yang terakhir, sifat fisikanya itu sedikit polar karena adanya ikatan rangkap tersebut pada strukturnya. Kemudian saya lanjut ke sifat kimianya. Nah, untuk sifat kimianya itu yang pertama ada pembakaran seperti alkana, kayak yang tadi saya jelaskan di awal, dia di udara membentuk gas CO2.
Kemudian itu baik alkena dan alkuna itu ada reaksi adisi karena adanya ikatan rangkap seperti reaksi adisi hidrogen. Nah, perbandingannya itu alkuna lebih reaktif karena ikatan rangkap 3 lebih mudah putus dibandingkan alkuna yang memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian keduanya memang sama-sama memiliki reaksi adisi seperti reaksi adisi halogen ataupun hidrogen dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa alkuna lebih mudah mengalami reaksi adisi dibandingkan alkena karena jumlah ikatan rangkap itu sendiri. Kemudian aplikasi dalam industri itu alkena dan alkuna itu sendiri. Yang pertama, produksi polimer. Produksi polimer ini contohnya adalah PVC. Kemudian ada juga produksi bahan kimia dasar seperti etanol yang awalnya dari etena dan asetilena sebagai pelarut biasanya kedua senyawa ini. Nah, kemudian dan yang terakhir itu ada contohnya adalah sintetis senyawa farmasi. Itu baik alkena dan alkuna seringkali digunakan dalam beberapa sintesis senyawa farmasi. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah materi terakhir yaitu alkyl halida. Saya sudah merangkum beberapa terkait materi ini. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari alkyl halida adalah senyawa-senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh. Maksudnya adalah atom karbon yang sudah terhibridisasi sp3. Kemudian dari tata nama. Yang alkyl halida ini aturan tata namanya itu perpanjangan langsung dari aturan tata nama alkana. Jadi karena sesuai definisinya dia adalah yang mengandung halogen yang berdekatan dengan atom karbon, jadi untuk nama akhirnya tetap pakai ana kayak metana, butana, tapi di depannya itu ada beberapa gugus fungsi alkyl halida. Terus yang kedua aturannya halogen sebagai substituen pada linear induk. Kemudian penomoran berdasarkan abjad. Nah, seperti yang terlampir itu saya udah kasih contoh seperti yang terangkum di PPT itu strukturnya terlampir seperti itu. Dan untuk nomor 1 atom karbon itu udah mulai dari kanan. Jadi nomor 1, nomor 2-nya Br dan nomor 5-nya itu metil. Nah, penamaannya itu bukan dari 5 metil 2 bromo heksan karena jumlah C-nya ada 1 2 3 4 5 6. 6 induknya kan 6. Kalau 6 berarti heksan, kalau 7 heptan. Nah, jadi namanya bukan 5 metil 2 bromo heksan tapi lebih dulu 2 bromo karena dari abjad B kemudian dilanjutkan dengan 5 metil heksan. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke materi di sifat fisikanya. Nah, sifat fisika dari alkyl halida ini yaitu mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon. Kenapa bisa begitu? Karena adanya interaksi dipol-dipol atau momen dipol di dalamnya. Kemudian itu ada sifat fisik yang kedua itu larut dalam nonpolar. Alkyl halida itu tidak dapat larut dalam air tapi dapat larut dalam pelarut yang nonpolar seperti ether. Kenapa demikian? Hal itu karena dalam alkyl halida tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, makanya tidak dapat larut dalam pelarut yang polar. Seperti yang diajarkan juga itu like dissolve like, yaitu ya polar larut dalam polar, non polar pun larut dalam non polar. Kemudian akan saya lanjutkan dengan sifat kimia dan aplikasi dalam industri. Nah, kemudian itu dalam sifat kimianya. Jadi yang pertama itu sifat kimia dari alkyl halida itu reaksi substitusi nukleofilik. Nah, di dalamnya ini ada reaksi SN1, SN2, terus juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari reaksi SN2 ini. Hal itu terlampir untuk lebih jelasnya di modul atau PDF yang diberikan di e-learning. Sudah di-download dan dipelajari dan dirangkum. Kemudian ada juga sifat kimia yang kedua itu reaksi eliminasi. Kemudian kalau tidak salah juga tadi seingat saya ada reaksi dengan basa kuat. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir aplikasi dalam industri. Alkyl halida ini banyak banget, tidak kalah banyak dengan hidrokarbon, banyak digunakan dalam dunia industri. Salah satu contohnya yang familiar bagi saya pribadi itu yang poin pertama yaitu pelarut atau produksi solvent.
alkyl halida ini, contohnya CHCl3 atau kloroform, ini sangat-sangat dipakai sering di dunia industri khususnya farmasi. Untuk regen ini CHCl3 atau kloroform baru tadi pagi banget saya pakai karena kebetulan saya shift malam. Itu saya pakai buat nganalisa identifikasi loratadin dalam suatu produk, dan pelarutnya memang kloroform murni ini digunakan sebagai pelarut. Jadi ada juga beberapa parameter-parameter lain dan produk-produk lain yang memang menggunakan kloroform ini, tapi ada juga yang dicampur dengan regen lain gitu. Dan memang ini CHCl3 ini mungkin laku keras ya di dunia farmasi ya. Untuk di sektor-sektor lain saya kurang paham. Dan untuk yang kedua itu ada sintetis kimia. Alkyl halida juga bisa dapat digunakan dalam sintetis kimia. Dan yang terakhir itu produksi pestisida. Nah, alkyl halida juga digunakan dalam produksi pestisida. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya paparkan terkait hidrokarbon, yaitu ada alkana, alkena, alkuna, dari yang single bond, double bond, triple bond, kemudian ada alkyl halida mulai dari definisi, tata nama, sifat fisika, sifat kimia, dan juga aplikasi dalam industri. Sekiranya dapat berguna dan dapat dipelajari kembali sebagai reminder ke depannya untuk di dunia industri, baik itu baik farmasi lagi ataupun tidak. Sekian dari saya pemaparannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Maisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk perbaikan nilai ini. Terima kasih dan selamat malam.